Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrallah ma'badu. Selamat makan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali di pengajian kita yang setiap minggu pagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Lazimnya walikulli niyatin sholihah ila rutin Nabi Muhammad SAW wa zuwazi wa zurul ajmain marwai sadatina ulina biwa dikasmana wali wa mbakiyatu sahabati ajmain marwahi walidina wa mahatina wa jadadina wa zuriyatina wa uladina wa masyaikhina wa muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di mana nih? Mana ya? Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Wa ma min ghaibatin, dan tidak ada sesuatu yang samar, yang kagak kelihatan, yang sangat ngumpet, sangat ngumpetnya, sangat tersembunyinya. Ya. Fis samai, baik yang ada di langit. Ya, yang ada di langit yang ngumpet banget, yang tersembunyi banget. Wal ardi, maupun yang ada di bumi yang ngumpet banget, yang kagak kelihatan banget. Ya. Al-haulil mubalaghah, haknya itu untuk mubalaghah, berarti ngumpet banget, saking kagak kelihatan, saking kagak kelihatannya namanya disebut ngumpet banget. Tapi Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala lihat. Gitu ya. Illa ay syai'in fi ghayatil khofa 'alan nas, sesuatu yang sangat ngumpet, sangat tersembunyi atas yang kita kagak lihat, pasti Allah Ta'ala apa? Lihat. Illa fi kitabim mubin, kecuali di kitab yang sangat jelas. Ay bayinin. Apa itu? Semua udah ada catatannya di lauhil mahfuz, huwa alauhul. Jadi kecuali semuanya itu udah dicatat di lauhil mahfuz, udah ada. Di antaranya apa? Wa minhu ta'zibul kufar. Kata orang kafir, mana seksa? Ya, tuh. Ya, dia mengatakan seksa akhirat, seksa neraka dan sebagainya, dia nggak percaya, dia nggak tahu, karena gaib. Ya. Di antaranya yang udah dicatat di lauhil mahfuz, ya, yang kagak bakal kehapus, nggak bakal ketukar, takzibul kufar, menyeksa orang-orang apa? Kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu. Nah, pasti itu. Inna hazal Qur'an yakussu ala Bani Israila, sesungguhnya ini Quran menceritakan kepada orang Bani Israel, Yahudi yang ada sekarang, al-maujudin nabi zamani nabina, yang mana mereka ada di zaman Nabi kita Muhammad. Jadi zaman Nabi nggak ada habisnya, Bu. Zaman Nabi kita nggak ada apanya. Sampai hari kiamat itu zaman Nabi kita Muhammad. Karena nggak ada Nabi lagi udah setelah Muhammad. Kalau Nabi lain, ada zaman Nabi Musa, ya, datang lagi zaman Nabi yang lain, karena masih ada. Tuh. Habis Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi apa? Isa. Habis Nabi Isa, Nabi Muhammad, udah nggak ada Nabi lagi. Jadi zaman Nabi kita adalah zaman yang kagak ada akhirnya sampai hari kiamat. Nih sekarang nih, ini namanya zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Quran menceritakan kepada orang Bani Israel atau Yahudi yang ada di zaman Nabi kita Muhammad
sekarang nih. Aksarul ladzi hum fihi yaktalifun, menceritakan tuh kebanyakan ya, orang-orang yang mana mereka itu saling berbeda pendapat supaya mereka satu pandangan, supaya mereka satu tujuan, yaitu menyembah Allah Subhanahu. Makanya Quran turun untuk mengajarkan kepada mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Quran, ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Gitu. Ahlul kitab, Injil Taurat. Ya, sini kata Nabi kita. Ayo kemari. Ya. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang satu, yang sama. Apa? Alla ta'budu illallah. Jangan kamu menyembah kecuali Allah. Itu. Jadi tujuan Quran diturunkan begitu. Ya, supaya mereka yang tadinya menyembah selain Allah ya berubah menjadi menyembah Allah karena mereka berbeda pendapat. Bibayani ma dzikra ala wajhil wab ala wajhi ar-rafi'i itu likhtilafi bainahum lau akhazu bihi wa aslamu. Tujuan Al-Qur'an adalah diturunkan menerangkan sesuatu yang telah disebut atas jalannya ar-rafi'i yang dapat menghilangkan lil ikhtilaf bagi perbedaan pendapat di antara Bani Israil. Iya. Ya, kata dia Tuhannya ini, kata dia Tuhannya itu, ya kan? Kata dia Isa ini, kata dia Isa itu. Ya. Turun Quran tuh, menjelaskan kepada mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu. Lau akhazu bi, seandainya mereka ambil Quran wa aslamu, dan seandainya mereka masuk Islam, pasti semuanya tuh cocok, tapi pasti semuanya akur. Apa? Ya, tauhidillah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa innahu lahudan. Quran itu diturunkan untuk petunjuk kita. Yang tadinya kita kagak tahu jadi apa tuh? Yang tadinya kita salah jadi benar. Minad dolalah. Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kita dari jalan yang kagak benar ke jalan yang benar. Yang ketiga, wa rahmatun lil mukminin. Dan Quran diturunkan ya sebagai rahmat buat orang yang beriman. Ya, buat orang yang beriman, ya, rahmat, ya, selamat minal azabi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi. Sesungguhnya Tuhan kamu bakal menghukumkan di antara mereka. Kau gairim sahabat seperti lain mereka. Kapan? Yaumal kiamati, di hari bihukmihi ay biadlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dimasukin surga itu karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang dimasukin neraka karena memang itu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Wa huwal aziz, bermula Allah Maha menang, al-ghalib, Maha menang. Ya. Siapapun yang menentang Allah pasti kalah. Pasti apa tuh? Pasti kalah dia. Enggak bakal menang lawan Allah. Al-alimu, itu yang Maha mengetahui, bima yahkumu bi, dengan apa yang dia hukumkan. Tuh. Ya, apa yang hukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Pasti apa tuh? Pasti benar. Ya, enggak ada satupun hukum Allah taala yang menzolimi makhluknya. Karena di dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Hambaku, aku haramkan berbuat kagak benar terhadap diriku, zolim. Padahal Allah taala maha apa tuh? Maha kuasa, maha berbuat. Apa yang dia pengen pasti tapi Allah taala enggak begitu, ya. Gitu ya. Oleh karena itu fala tazalamu, maka jangan kamu main zalim-zaliman. Ya. Fala yumkinu adan mukhalafatuhu, maka tidak mungkin ya
Mukhalafatuhu akan seseorang, apa mukhalafatuhu, menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kama khalafal kufaru fid dunya anbiya'ahu, sebagaimana orang kafir di dunia menyalahi aturan-aturan nabi-nabi mereka atau nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah. Nah, fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah kamu kepada Allah. Allah udah. Jadi orang kalau tawakal ikhtiar dulu, ya, gitu. Kalau kita udah sholat, udah melaksanakan perintah Allah, ya kan? Tuh, kagak ada kewajiban tuh. Allah Ta'ala masukin orang sholat masuk surga, nggak ada kewajiban. Ya, oleh karena itu di dalam kita ibadah selalu kita memohon ampunan Allah Subhanahu, rahmat Allah Subhanahu. Jangan ngandelin apa yang kita perbuat tuh. Jadi apa? Jadi setelah kita ibadah, kita tawakal, kita serahin semuanya sama Allah. Sik bihi, makanya suruh minta, suruh berdoa. Sik bihi, percayalah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena janjinya Allah Taala nggak bakal apa tuh? Nggak bakal meleset. Innaka lal haqqil mubin, sungguhnya engkau Muhammad atas hak, kebenaran, al mubin, yang gamblang, yang danta, yang jelas. Ay adinil bayin, agama yang jelas. Artinya kagak pakai ya diumpet-umpetin. Artinya jelas sesuai dengan dalil, sesuai dengan akal kita, nerima ya apa yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pal akibatulaka binasri alal kufar. Karena agama kita agama yang benar, pasti kebenaran pada akhirnya menang. Ada ayat ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, hilang kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti bakal apa tuh? Emang kadang-kadang dia menang di atas, ya enggak? Tapi pada satu saat dia bakal hancur. Itu digambarin, Bu, Pak, kalau lagi kebanjiran. Kalau lagi kebanjiran itu di kali kek, di mana kek, yang kelihatan apa yang kelihatan? Di atas air. Nah, sampah ya? Sampah gitu ya? Bangke gitu ya? Emasnya di mana emasnya? Emasnya di mana? Kelihatan kagak? Iya, pasir itu di mana pasirnya? Kelihatan kagak? Seolah-olah yang menang apa tuh seolah pada itu? Seolah-olah yang menang apa? Sampah bangke. Ya enggak? Tapi pada saatnya yang dimanfaatin apa tuh? Emasnya, pasir. Yang itu yang menang, yang bermanfaat. Nah, itu digambar begitu, ya. Jadi emang rata-rata kalau yang namanya kebatilan kayaknya menang dia, ya, gitu ya. Summa duriba atau summa dorba amsalan lahum bil mauta wa bisumi wa bil ummi. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan beberapa umpamaan kepada mereka orang kafir. Bil mauta, orang kafir disamakan dengan orang mati. Wa bisumi, orang kafir disamakan dengan orang tuli. Wabil ummi, orang kafir samakan orang buta. Faqala, maka berfirman Allah, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau Muhammad kagak bisa ngasih dengar orang yang mati. Tuh, orang kafir sama juga orang mati. Kenapa? Karena hatinya udah dipampet oleh Allah Subhanahu. Dikata apa aja ya begitu udah. Dibilangin bagaimana aja ya udah begitu. Jadi seolah-olah kayak orang apa tuh? Coba ada orang mati dah, lu bilangin. Hah? Orang mati lu bilangin gimana kira-kira? Ya, lu kata apa juga itu orang kafir sama dengan orang apa tuh? Orang mati. Terus wala tusmi'u summa adua. Orang kafir disamakan dengan orang yang budeg. Orang apa tuh? Orang budeg kita ngomong bagaimana denger enggak? Kagak denger, masih bodoh aja. Ya. Tuh, mereka kata apa aja betul? Itu orang kalau hatinya udah keras begitu modelnya. Ya, gitu adua, ya. Izan, ya.
Apa tuh? Wala tusmusuma dua. Ya. Iza wallau mudbirin. Iza wallau mudbirin. Jadi orang tuli, ya, orang budeg apabila dia melewati kita, gitu ya. Kita panggil, lu mau kemana? Dengar nggak kayak gitu? Dengar nggak? Lu mau kemana lu? Set orang gue panggil. Set orang gue panggil. Apa? Iya, jerurung aja jalan. Iya, set orang gue panggil apa tuh? Jalan aja, budeg kali. Nah, gitu ya. Jadi orang kafir diumpamakan sama dengan orang apa tuh? Orang budeg. Ya, iza wallau mudbirin. Apabila mereka berpaling, artinya mudbirin itu menjauh dari kita. Wa ma anta bihadil ummi, dan tidaklah kamu Muhammad bisa ngasih petunjuk orang yang buta, andolalatihim, dari kesasar mereka. Jadi tugas kamu adalah apa? Nyampein apa yang aku perintah, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi nabi kita kagak bisa ngasih petunjuk. Nah, pada hakikatnya yang ngasih petunjuk siapa? Allah Subhanahu. Makanya ada Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may. Sesungguhnya engkau Muhammad enggak bisa ngasih petunjuk orang yang kamu demen, orang yang kamu cinta supaya mereka masuk tetapi Allah Ta'ala yang ngasih petunjuk kepada orang yang dia Ini ayat berkenaan turun dengan Nabi kita pengen banget kalau Abu Jahal pamannya masuk Karena kalau Abu Jahal masuk Islam, merutug semuanya orang. Merutug. Ngikut semuanya masuk apa? Ya, kalau Abu Jahal masuk Islam, palanya pasti buntutnya ngikut. Abu Jahal udah kaya, tokoh masyarakat, orang yang paling berani, orang Quraisy, ya enggak? Kalau ada orang kayak begitu masuk Islam, kira-kira anak buahnya ngikut enggak? Ngikut, pengen banget. Kedua, Nabi kita pengen banget kalau Umar juga masuk apa lagi? Umar bin Khattab masuk Islam. Karena kalau Umar masuk Islam, waduh, ya enggak? Islam pasti cepat menyebar Karena Umar orang yang paling gagah berani, ya enggak? Yang paling kuat. Ternyata yang dikasih petunjuk Umar bin Khattab, Abu Jahal kagak. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad enggak bisa ngasih petunjuk ya kepada orang yang engkau senangi, engkau cintai, walakinallahu yahdi may. Tetapi Allah Ta'ala ngasih petunjuk kepada orang yang apa tuh? Nah, yang dia pengen, yang dia kendaki. Nah, itu turunnya. Alhamdulillah kita jinasir. Ya, saudaranya Nabi kita bukan. Bener enggak? Bukan ya? Bukan turunan Nabi kan? Bukan turunan Habibah ya? Ya, orang Arab juga bah? Bukan. Orang mana kita mana? Orang Poncol. Orang apa kita? Orang Poncol. Orang teman saya Samsudin orang Pondok Ungu. Ya, gitu ya. Nah, itu Mardani orang Sukapura ya, Gang Kancil. Tetapi Allah Ta'ala kasih petunjuk kita tuh Bu. Alhamdulillah Bu. Ya. Abu Jahal aja kagak dikasih apa tuh? Abu Jahal, Abu Lahab ya. Padahal itu adalah paman-paman Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Tuh, maka syukurin. Itu nikmat yang paling besar buat kita. Terutama orang Poncol. Dapat hidayah. Dapat petunjuk Islam. Tuh, sehingga bisa. Tuh, ya enggak? Tuh, melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga dah yang bener imannya. In ma tusmi'u sima ipahamin wa qabulin illa ma yu'min bi ayatina. Tuh. Ya. Kamu tidak bisa ngasih dengar akan sebagian dengar yang memberi paham dan terima kecuali orang yang percaya kepada ayat-ayat kami. Yang maksudnya percaya kepada Al-Qur'an. Iya, kita biar orang Poncol juga percaya enggak sama Quran? Percaya. Percaya enggak sama Muhammad? Alhamdulillah. Pahum muslimun, itu disebut namanya orang apa? Orang Islam. Apa Islam? Mukhlisuna bi tauhidillah.
orang yang memurnikan menyembah semata-mata Allah Subhanahu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga deh tuh. Makanya kata Sidina Ali, wa minan nikmati tuh ayakfikal islamu nikmatan. Ya, wa minan nikmati yakfikal islamu nikmatan. Di antara nikmat-nikmat yang kita peroleh yang ada di dunia, ya cukuplah Islam sebagai nikmat kita. Cukuplah ya Islam sebagai nikmat kita. Makanya doanya begitu ya. Allahumma ya tuh ya. Ya Allah gitu ya. Hidupkan saya dalam iman, dalam matikan saya dalam iman, dalam Islam gitu. Allahumma man ahyaitani minna gitu ya. Fahyi alal iman alal Islam. Ya Allah ya, orang-orang yang kau hidupkan di antara kami, hidupkan dalam iman Islam. Wa man tawaffaitani minna, dan orang-orang yang kau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah juga dalam apa? Iman dalam itu Bu yang paling pokok ya. Adapun urusan kaya, miskin, sakit, susah ya enggak? Itu mah ya kan sudah menjadi launya orang hidup di dunia. Yang paling pokok iman Islam kita jangan hilang, kudu mantep gitu ya. Jangan sampai berubah. Itu yang paling penting ya. Wallahu a'lam bishawab.